harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, amin. Saya mau mengangkat tangan, saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat yang sudah siap memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini Tuhan. Hadirat-Mu yang luar biasa. Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah bekerja memenuhi hati, pikiran kami, dan seisi ruangan ini Tuhan Yesus. Kami mau membawa pujian syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami meninggikan nama-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar Kau yang bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku
ini, segenap hati kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah kami berserah Tuhan di hadirat. Biar Kau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Di altar kudus-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shout to Jesus. Haleluya. Raise your voice. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia di dalam hidup kita. Amin. Mari bertepuk tangan bersukacita. Naikkan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita kami. Kaulah sukacita. Katakan sekali lagi, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita kami. Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau
firman Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi rema dalam hati kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk semua pergumulan-pergumulan doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Karena tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia selalu memberikan kita yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biarlah ini menjadi pernyataan iman kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kuharapkan.
katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, tentunya kita punya harapan bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Begitu banyak yang kita ajukan sama Tuhan. Begitu banyak yang kita serahkan sama Tuhan. Kalau kita mau jujur, mungkin kalau kita listing doa kita, ada begitu banyak yang kita bawa sama Tuhan. Tapi terkadang gak semua doa kita dijawab sama Tuhan dalam versi yang kita angkat sama Tuhan. Tapi saya mau katakan sama saudara, jangan pernah menjadi kecewa, jangan pernah menjadi putus asa. Kenapa? Karena satu kepastian ini, Yesus selalu mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan, Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang punya kepastian bahwa Dia menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Apa yang kita pikir baik belum tentu baik di dalam versinya Tuhan. Apa yang kita pikir sudah tepat belum tentu tepat dalam caranya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita menyamakan pikiran kita, kita menyamakan isi hati kita dengan Tuhan. Ketika kita mau datang sama Tuhan dan menyamakan isi hati dengan pikiran kita sama dengan Tuhan, maka kita sadar dan kita sukacita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pasti mendengar dan Tuhan yang pasti menjawab doa kita. Mari jemaat Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Terus katakan lagi, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan iman kita berkata, yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah. Bersama-sama katakan lagi, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Kami pasti melihatnya. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya, dan cara Tuhan bukan cara yang umumnya orang lakukan. Karena Tuhan punya jalannya sendiri, dan keajaiban demi keajaiban Tuhan sediakan buat setiap orang yang berserah dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini semua dijumpai, semua diberkati, semua dilawat dan semua dijamah Tuhan. Kami percaya kasih karunia, berkat, pertolongan, mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kami. Maka Tuhan, sebentar kami akan dengar firman berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil.
Dan aku serahkan juga Tuhan tempat ini ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, semua diurapi, semua dijumpai, semua diberkati, semua dilawat Tuhan. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa kami di dalam Tuhan, pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Dan Roh Kudus, Kau yang memateraikan setiap bagian firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus juga yang memampukan, bukan cuma kami cakap pendengar, tapi memampukan untuk dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kita semua yang siap untuk diberkati di dalam mendengarkan kebenaran firman. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita duduk saudara, mari kita sama-sama declare pernyataan iman kita akan janji firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman, dan didewasakan dalam iman, segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita juga mau berikan tepuk tangan juga buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Good, thank you guys, luar biasa, puji nama Tuhan. Dan juga kita mau berterima kasih buat tim operator volunteers yang ada di belakang. Woo! Sebuah pelayanan tidak akan dapat berjalan tanpa kerjasama. Itu sebabnya saya percaya semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Dan saya mau biarlah setiap kita yang hadir hari ini, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dari tempat duduk saudara, boleh berikan salam kepada kanan kiri depan belakang, sapa mereka, apa kabarnya, shalom, kirim berkat, nyatakan berkat, nyatakan kemurahan Tuhan bagi mereka, berkati mereka, apa kabar, senang berjumpa dengan Anda, kami senang bisa jadi berkat buat setiap kita. Puji nama Tuhan, kita berkati agar kita bisa berkenalan semua dengan orang-orang di sekitar kita. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Oke, good, puji nama Tuhan. Satu pengumuman saudara. Hari Kamis tanggal 9 Mei besok nih, ini sekarang Minggu, berarti hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Di tempat ini ada ibadah, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu tanggal merah. Ya biasanya tanggal merah orang Indo cenderungnya adalah healingnya, jalan kemana nih tempatnya segala macam. Ya itu liburan memang tanggal merah. Tapi saya mau ajak saudara, mari beribadah bersama-sama di tempat ini. Hari Kamis 9 Mei 2024 jam 5 sore. Kita ada ibadah di tempat ini. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersyukur karena kita punya Tuhan, bukan hanya Tuhan yang kita percaya, tapi Tuhan yang telah bangkit dari kematian, Tuhan juga yang menunjukkan dia hidup kepada setiap orang yang dia jumpai, dan juga Tuhan yang bisa naik ke surga. Nah itu dia, makanya kenapa kita orang Kristen begitu mengucap syukur. Orang-orang yang percaya pada Yesus punya garansi, punya jaminan. Siapa yang percaya Yesus, siapa yang di dalam Yesus, dia digaransi akan dibawa Tuhan Yesus masuk kerajaan sorga. Amin. Makanya kita gak takut dengan kematian. Kematian adalah sebuah peristiwa sesaat. Artinya bagian yaitu peralihan dari dunia untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah tujuan kehidupan yang kekal itulah yang Tuhan targetkan. Nah di tahun 2024 terus saya berdoa buat saudara. Saya menjumpai beberapa jemaat yang cerita sama saya. Menyatakan bahwa ada berbagai hal yang terjadi atas kehidupan mereka. Mereka punya keluhan A, mereka punya problem penyakit ini. Ada vonis dokter tiba-tiba dibilang seperti ini, seperti itu. Tapi cocok dengan tema kita di tahun 2024. Miraculous living in Jesus Christ. Artinya gini saudara, situasi apapun yang sedang akan kita hadapi, itu sedang mempersiapkan Anda dan saya agar kehidupan kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bahwa ada berbagai keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar setiap kita jadi berkat. Tuhan mau agar setiap kita bisa punya kesaksian. Agar kehidupan kita dilihat orang. Dan orang bukan melihat kitanya, tapi melalui kita orang bisa lihat Yesus ada di dalam diri kita. Itu sebabnya ketika engkau berhadapan dengan situasi yang gak nyaman, misalkan kesaksian-kesaksian yang sudah kami share saudara, tentang ada yang dia sakit divonis harus diamputasi kakinya, ada yang masuk rumah sakit, gak jelas penyakitnya apa gitu kan, keluarganya sampai pikir masih bisa hidup atau enggak, tapi akhirnya mengalami keajaiban Tuhan, mengalami mujizat kesembuhan. Saya percaya bahwa
Setiap kita semua yang ada di tempat ini, masing-masing akan punya keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Makanya 2024 tahun keajaiban. Bukan tahun ketakutan, tapi tahun di mana Tuhan nyatakan kuasanya. Dan tema kita di bulan Mei ini, kita masih berbicara word up. Artinya kehidupan kita dibaca, kehidupan kita dilihat. Kita menyuarakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kehidupan kita jadi contoh, biarlah kehidupan kita jadi teladan, biarlah kehidupan kita orang bisa melihat perubahan apa yang terjadi. Seringkali orang Kristen atau saudara dalam keluarga Anda, kita kalau ngomongin Yesus sukanya dikritik sama keluarga kita yang mungkin berbeda kepercayaan sama kita. Atau sama-sama Kristen, tapi saudara ceritain mujizat yang terjadi. Biasanya enggak semua keluarga Anda akan berkata, wah luar biasa ya, Tuhan ajaib ya. Malahan sometimes mereka bilang, jangan sombong kamu, bener gak? Pernah ngalamin situasi begini gak? Kadang-kala kita cerita nih, ada orang-orang yang keluarga kita sendiri belum tentu respect dengan apa yang kita saksikan. Tapi it's okay saudara, gak apa-apa. Karena memang Tuhan panggil kita untuk menyuarakan apa yang Tuhan telah kerjakan atas hidup kita. Kalau saudara melihat anggota keluarga saudara belum bertobat, belum percaya Yesus, jangan pernah punya konsep ini di pikiran kita. Ini seringkali yang salah dan hamba-hamba Tuhan adalah apa? Saya juga dikoreksi akan hal ini. Mindset kita adalah khotbah. Jadi kalau ketemu orang yang belum bertobat, kita khotbahin. Lihat orang yang belum percaya Yesus, kita khotbahin. Saya cuma kasih tahu, jangan khotbahin orang. Kenapa? Khotbahin orang itu membuat orang jadi malas. Tapi bukan khotbah yang kita bawa, jadilah inspirasi buat orang lain. Inspirasi itu maksudnya begini, kehidupan kita, firman yang kita terima, itu kita praktekin atas hidup kita, dan itu sudah berhasil, baru kita bawa itu ke orang lain. Ini loh yang sudah saya rasakan, yang sudah terjadi atas hidup saya, dan ini yang saya bagikan sama kalian. Masalah orang itu mau ngikutin atau enggak, terserah. Tapi ini sudah berhasil bagi hidup saya dan saya sharingkan sama kamu. Nah itu dia. Ketika kita bawa hidup kita, kita sharingkan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, maka orang-orang sekitar saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Bilang amin lagi nih. Nah harusnya ini yang kita lakukan. Kita bukan ngotbahin orang. Ngotbahin orang bikin berdebat saudara. Tapi kalau kita share our life, kita sedang tabur benih yang membuat orang lain hidupnya berubah. Judul hari ini, siapkan catatan, saudara boleh take a picture, scripted life. Kehidupan yang ditulis, berarti kehidupan kita dibaca orang. Kehidupan kita orang lihat. Kehidupan kita akan tampak siapa yang menulis di dalam kehidupan kita. Dan ini yang akan saya beritakan buat saudara. Saya sering membaca kitab Perjanjian Lama. Dan saya sedang mengulang-ulang tentang bagaimana bangsa Israel yang Tuhan bebaskan keluar dari perbudakan. Seringkali saya berpikir begini, kenapa Israel lepas dari perbudakan, gak langsung dibawa ke tanah perjanjian, tapi melewati berbagai area. Ada bagian ini, lewatin ini, lewatin ini, lewatin ini. Kenapa harus seperti itu? Bahkan panjang lagi, sampai 40 tahun. Kenapa Tuhan gak langsung bawa aja ke tanah perjanjian? Banyak pelajaran berharga pada waktu saya mempelajari tentang perjalanan orang Israel. Dan itu akan banyak merubah kehidupan kekristenan kita. Tujuan Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir bukan sekedar mereka dibebaskan dari ikatan Firaun dan langsung menempatkan di tanah perjanjian. Melainkan Tuhan ingin membangun umat Allah yang hidupnya terpaut, yang hidupnya mengasihi, yang mulutnya selalu menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Israel itu disebut bangsa yang kudus. Tahu gak artinya di kudus? Kudus itu artinya dipisahin saudara. Dari bangsa-bangsa yang lain. Dia dikuduskan. Nah itu dia. Ingat ya, dikuduskan. Kudus itu bukan lokasi. Itu sebuah kota di Jawa Tengah, Kudus. Ya, bukan ya. Jadi jangan salah. Seringkali kalau kita baca teks bahasa, seringkali kita suka salah tangkep ya. Misalkan banyak bahasa yang suka rancu. Indonesia menang lawan Australia, kedudukan
1-0. Bayangin saudara, coba cek baik-baik kata-kata susunan katanya. Cuman kedudukan aja bisa menang, apalagi dia main bola saudara. Paham gak saudara? Ya kan? Seringkali kita bilang, iya kedudukan, cuman kedudukan doang bisa menang Indonesia. Apalagi kalau dia main bola istilahnya. Jadi banyak kata-kata jangan sampai kita salah tangkap. Jangan sampai salah tafsir. Nah, tujuan Tuhan menguduskan mereka untuk jadi apa? Project percontohan. Jadi Israel ini dipilih sama Tuhan untuk menjadi contoh. Makanya mereka diproses. Ada begitu banyak proses yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan menulis kehidupan Israel agar bangsa-bangsa lain bisa membaca apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, saya coba tunjukkan sama saudara contoh prosesnya. Selepas mereka keluar dari Laut Teberau, mereka sedang berjalan. Nah, mereka itu masuk ke sebuah lokasi yang namanya Elim. Saudara. Dari Elim ini mereka berangkat lagi menuju Gunung Sinai. Ini sebelum sampai Gunung Sinai, saudara. Nah, antara Elim sampai dengan Gunung Sinai, itu ada sebuah lokasi yang disebut dengan Padang Gurun Sin. Nah, di Padang Gurun Sin inilah terjadi proses lagi buat mereka. Nah, prosesnya apa? Mari kita lihat Keluaran 16, ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di Padang Gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu yang terjadi ini dia, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan ayat yang ketiga mereka ngomong begini, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu Musa membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Maksudnya adalah begini saudara, kata-katanya, Musa lebih baik kami mati di Mesir, tapi di depan kami ada rendang, ya, ada babi guling, gitu istilahnya gitu. Ada makanan-makanan yang nyaman. Ya kami mati tapi dalam posisi kenyang, nggak apa-apa. Tapi di padang gurun ini kamu pengen bunuh kami dengan kelaparan, gitu maksudnya. Itu yang mereka ngomong. Nah saudara, kita harus ingat bahwa tujuan perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun adalah untuk menguji mereka. Ingat, Tuhan tidak ingin mencelakakan. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan tidak pernah mencelakakan. Oke, rancangan Tuhan adalah rancangan apa? Damai, sejahtera. Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan pernah punya rancangan jahat atas hidup saudara? Enggak pernah. Tuhan pernah bikin masa depanmu masa depan yang bangkrut miskin? Enggak. Jadi kalau kita sedang berhadapan dengan proses, sebenarnya proses ini membawa kebaikan. Nah Israel enggak paham ini. Itu ujian yang Tuhan kerjakan. Karena Ulangan 8 pada ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya Tuhan atau tidak. Ayat yang ke-16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Oleh sebab itu saudara, di sepanjang perjalanan melewati padang gurun, kita akan melihat berbagai ujian yang Tuhan gunakan untuk menguji Israel. Dan jujur saya mau katakan sama semua yang hadir hari ini, Tuhan juga akan menguji kita dalam bidang ini. Karena Israel saudara mengalami kelaparan. Maksudnya gini, perutnya gak kenyang. Bukan gak dikasih makan. Mereka dikasih makan roti mana, cuman menurut mereka tidak seperti pada waktu di Mesir. Oke, di sini menariknya nih saudara. Tuhan akan menguji kita dalam bidang ini. Kenapa? Tuhan akan membawa kita untuk kita juga mengalami kekurangan. Ingat ya, Tuhan akan bawa kita untuk kita juga mengalami kekurangan uang,
mungkin ya, kekurangan uang, bahkan juga mungkin kita mengalami perut yang tidak kenyang. Tuhan bukan membuat Anda sengsara, melainkan hasratnya Tuhan adalah untuk menghasilkan kesetiaan di dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita belajar mengucap syukur dengan yang kecil. Tuhan ingin kita belajar berterima kasih dengan hal yang sedikit. Tuhan ingin kita belajar setia dengan hal yang kecil, kita setia dengan hal yang sedikit. Ini yang terjadi. Saya mengalami berkali-kali, saudara, mengalami kesulitan-kesulitan ini. Saya tahu artinya kelimpahan. Saudara, it's easy. Saya pernah mengalami situasi itu. Saya pernah ada di dalamnya. Tapi ada masa-masa di mana saya mengalami situasi yang saya harus ngerem. Gak bisa beli makanan itu. Saya harus tahan diri. Dan saya terbatas apa yang saya punya. Kenapa demikian? Tuhan mau mengajarkan sama saya. Kamu masih tetap menyembah saya enggak? Kamu masih tetap memuji saya enggak? Pada waktu kamu punyanya enggak banyak. Kita kalau punya banyak, cenderung apa? Begitu uang kita banyak. Maka yang kita lihat adalah apa? Keranjang belanjaan di online shop kita. Apa nih yang bisa gue beli ini? Duit gue lagi ada. Gue mau belanja apa nih? Betul gak? Kita cenderung akan berbelanja, tergoda. Beli ini, beli itu. Sampai suatu peristiwa. Handphone udah jadul, udah susah, udah ngelek-ngelek. Kalau kita duit banyak, ganti. Ini enggak bertahan, enggak ganti handphone. Pakai aja, yang penting masih bisa nelpon. Sampai sebegitunya, saudara. Tujuan untuk apa? Untuk mengajarkan setia sama hal yang kecil. Lukas 19 pada ayatnya yang ke-17 berkata, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kita belajar untuk setia sama hal yang kecil. Allah ingin mengetahui apakah kita tetap sama Tuhan. Keluaran 16 pada ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba. Apakah mereka bisa hidup menurut hukumku atau tidak. Kadang-kala mungkin usaha saudara bukan bangkrut, tapi terbatas. Bukan bangkrut. Bukan langsung gagal. Enggak, tetap jalan. Tapi terbatas. Israel dikasih ransum, semua dapat ransum, tapi terbatas. Untuk 1 hari aja. Tujuan untuk apa sih? Ingat baik, tujuan Tuhan adalah untuk ini. Yaitu Tuhan ingin menguji, kasih teks selanjutnya. Untuk menguji kita. Lihat, bukan untuk membuat kita susah. Tuhan gak pernah bikin Anda menjadi sengsara. Tapi Tuhan ingin agar membuat kita menguji kita, sehingga terbukti apakah kita mau berjalan sesuai dengan petunjuknya Tuhan atau kita berjalan sesuai dengan maunya kita. Kadangkala Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita ala kadarnya, membatasi sumber keuangan kita. Tadinya banyak proyek yang bisa kita pegang, tahu terbatas. Saya dulu khotbah dimanapun juga, saudara, orang cari saya everyday bisa khotbah tiap hari, saudara. Begitu saya bangun pelayanan, kayaknya ketutup, orang-orang yang itu kok gak nyari lagi ya, kepada kemana ya, segala macam ya. Tujuannya untuk apa? Untuk saya matanya bukan melihat kepada orang-orang itu. Agar mata saya hanya melihat kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan sediakan itu cukup dan tidak membuat saya kekurangan. Amin. Kita perlu belajar begini, saudara. Ingat baik. Karena Tuhan mau menulis kehidupannya di dalam hidup Anda. Jangan biarkan kita yang menulis. Biarkan Tuhan yang menulis kehidupannya di dalam diri kita. Kita harus belajar untuk mengalahkan yang namanya keluhan, saudara. Kita harus belajar untuk mengalahkan yang namanya tuntutan. Saya pernah diajak sama teman saya ke sebuah perumahan. Untuk apa? Untuk dilihatin, dia beli rumah di perumahan tersebut. Dan dia bilang begini, Rom, kamu kan sekarang punya anak 1. Waktu itu anak saya masih 1. Istri saya sedang mengandung anak yang kedua. Harusnya kamu beli rumah di sini. Jadi kamu punya anak akan bertumbuh dengan baik karena lingkungannya sehat. Di lingkungan perumahan.
Oh, saya pikir masuk akal juga. Dan saya berdoa deh, saya bisa dapat rumah di sini. Tapi dia bilang jangan cuma berdoa, Rom. Taruh dulu NUP di sini. Ini rumahnya udah ada, tanahnya udah ada, tinggal dibangun. Nih, taruh dulu NUP. Ketemu sama marketingnya Kristen juga lagi. Udah akhirnya ketemu ngobrol dan lain sebagainya. Saya ngobrol juga akhirnya pulang, jadi saya pulang dulu ngobrol sama istri. Ya kan, saya harus tanya dulu sama istri saya. Karena bagaimanapun juga, meskipun saya panglima, istri saya pang-6. Saya harus minta izin dulu kan, dia yang bagian keuangan kan. Ketika saya tanya sama dia dan dia oke, taruh NUP 5 juta, ya sudah kita bayar, taruh NUP 5 juta. Wow. Ya, saya ke lokasi, turun ke atas lokasi, foto di sana, istri saya dokumentasikan, divideoin, saya kelilingin, urapin tanahnya. Dalam nama Yesus saya dapat rumah ini. Harga rumahnya nggak nyampe 1 miliar, hampir 900 jutaan kalau nggak salah pada waktu itu. Dan akhirnya setelah berjalan waktu, hampir 1 bulan, marketingnya telepon. Pak Romi bagaimana Pak? Udah ada dananya Pak? Ya untuk dilanjutkan, untuk pembayarannya. Langsung saya bilang, puji Tuhan, dananya masih nunggu dari Tuhan. Saya bilang gitu. Ya masih nunggu saudara, gimana dananya belum ada? Ya kan? Akhirnya terus berjalan waktu, masuk bulan kedua, ditelepon lagi sama marketingnya. Dan mujizat kedua terjadi, ya kan, di bulan itu. Kenapa? Karena di bulan kedua belum datang juga duitnya. Aduh saudara, makin deg-degan kan? Karena NUP itu nggak bisa kembali, udah ditaruh harus dilanjutkan. Kalau enggak hangus. Dan masuk bulan ketiga inilah yang paling finalnya. Hati saya bergembira, hati saya tenang. Kenapa? Karena saya tidak bisa melanjutkan. Dan yang membuat saya gembira adalah istri saya tidak ngomel kehilangan 5 juta. Nah itu saudara. Makanya ciri rumah tangga berbahagia itu tergantung istrinya senyum atau tidak senyum. Jadi kalau saudara mau rumah tanggamu bahagia, bikin istrimu tersenyum. Karena a happy wife is a happy life. Jadi kalau istrimu happy, seluruh rumah happy. Suasana surga terjadi di rumah itu. Tapi kalau istrimu cemberut, satu rumah neraka semua jadinya. Makanya bikin istrimu ceria, bikin istrimu ketawa, semua orang akan tenang di dalam rumah itu. Oke, akhirnya istri saya bilang, ya udahlah, gak apa-apa. Berjalan waktu 5 bulan, saya dapat telepon saudara dari marketingnya. Pak Romi, ya kenapa Mbak? Kami boleh minta nomor rekening. Nomor rekening buat apa Mbak? Dia mau pulangin NUP-nya, bulet 5 juta saudara. Pikir saya udah hilang kan, kita udah pasrah. Tapi dipulangin saudara, benar-benar dia transfer 5 juta. Wah saya bilang, uang pendeta gak berani dia makan ya kan. Kalau sampai diambil, kelar langsung saudara. Ya kan, takut dia saudara, gak berani. Makanya saya bilang, nggak jadi saya dapat rumah di situ. Saya pikir kalau saya tinggal di situ, anak-anak saya tumbuh kembangnya akan terjaga dengan baik. Dan saudara tahu, saya tinggal di Tanjung Priuk. Anak-anak saya lahir di sana. Tapi dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, saudara, meskipun kami tinggal di Tanjung Priuk, anak-anak kami nggak ada yang nongkrong sama tetangga, nggak ada yang main keluar rumah. Mereka stay di dalam rumah dengan papi maminya. Kalau papi maminya mau keluar, saya ajak ikut keluar, ya jalan. Kalau enggak selesai, udah sampai rumah lagi. Enggak pernah nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu. Saya kecil di Tanjung Priok, setiap kali selesai mandi sore, pasti enggak ada di rumah. Dulu dari kecil saya main terus sama teman-teman saya di satu gangan. Enggak ada yang enggak saya kenal satu gang itu, bahkan gang lain pun juga saya kenal. Dulu kita masih kecil mah, luar biasa saudara. Tapi meskipun saya di Tanjung Priok, yang katanya tempatnya brong dan lain sebagainya pada waktu saya kecil, tapi saya tidak terpengaruh dengan model-model mereka. Saya tidak hidup dalam kehidupan bebas dengan dunia narkotik dan lain sebagainya. Saya bisa menjaga diri saya dengan baik. Karena saya percaya Tuhan punya rencana bahwa dari Tanjung Priuk tempat yang brong, Tuhan terbitkan seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Romi Matulesi. Itu saudara ya kan. Tuhan sudah punya rencana bagi kehidupan saya. Dan itu yang makanya saya katakan sama saudara, bahwa kita berpikir lingkunganlah yang akan membuat anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan baik. Saya banyak jumpai hamba-hamba Tuhan gagal. Kenapa? Karena mereka tidak berterima kasih dengan yang kecil. Sulit bersyukur dengan yang sedikit. Mereka pengen punya mobil yang lebih baik lagi. Punya mobil begini, harus ganti nih dengan mobil yang lebih bagus lagi.
punya rumah, harus punya rumah yang lebih besar lagi. Kita selalu diarahin begitu saudara. Tanpa sadar kita nggak bisa berterima kasih dengan hal yang sederhana di tangan kita. Kita selalu berkata apa? Kurang. Padahal 1 Timotius 6 pada ayat yang ke-6 berkata begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sama-sama katakan cukup. Yes. Seorang praktisi hukum terkenal pernah berkata, yang paling sulit adalah berkata cukup. Karena manusia gak pernah bisa puas. Filipi 4 ayat 11-13, Paulus berkata lagi, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bayangin satu hari jemaat bisa datang sama saya, dia kasih giro 3 miliar sama saya. Dia titip sama saya, Pendeta Romi, saya titip 3 miliar. Hah? Buat apa? Buat kasih persembahan gereja. Ya kamu masukin aja. Enggak, saya titip aja sama Pastor Romi. Saya percaya sama Pastor Romi. Dia gak percaya sama kotak kolektor. Dia percaya sama saya. Titip 3 miliar. Kalau saya gelap mata, dia juga gak tahu. Saya bisa bilang, udah masuk. Tapi bisa aja saya pergi ke bank, saya cairkan itu. Bisa saja kalau saya mau. Tapi saya tidak lakukan saudara. Kenapa? Artinya saya belajar mencukupkan diri saya. Jadi Paulus berkata seperti ini, dia tahu ketika dia di dalam kelimpahan, dia tahu ketika dia ada di dalam kekurangan. Saya berkata seperti itu, artinya apa? Saya belajar mencukupkan diri saya. Makanya kita perlu belajar untuk menjadi puas dengan yang sedikit. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi puas dengan yang sedikit? Bagaimana caranya? Ya kita mesti mengalami situasi yang sedikit. Baru kita bisa puas. Kalau engkau masih punya banyak, sulit. Kalau engkau punya gadget rusak ganti, atau kurang enak ganti dan sebagainya, engkau belum bisa merasakan yang namanya bersyukur dengan yang sedikit. Kita berpikir rasa puas itu apa? Kalau kita makan, makanan yang enak, hauce, puas. Kalau kita pergi ke sebuah lokasi, tempatnya mantep, puas. Kalau kita punya istri cantik, puas saya menikah. Kalau kita punya suami tampan, puas. Ya kan? Atau suamimu kaya raya, puas. Apa itu puas? Tidak. Saya beri tulisan ini, bahwa rasa puas itu adalah sebuah kualitas rohani atau kualitas ilahi. Bukan kualitas alami, bukan. Puas itu gak ada dari dunia ini, kita gak pernah puas. Kita gak pernah puas. Yang bisa bikin kita puas, cuman Tuhan. Makanya itu cuma sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Orang-orang yang hidupnya dengan Tuhan baru dia bisa puas. Itu sebabnya saudara, untuk kita bisa menang atas situasi keuangan yang sedang kita hadapi. Caranya adalah apa? Ayo kita harus belajar menangani kehidupan kita. Rasa puas kita hanya karena Tuhan, bukan karena yang lain. Allah menguji kita secara ekonomi. Itu adalah salah satu kegagalan Israel dari ujian ini. Makanya mereka tidak lolos. Jika kita ingin berhasil melewati padang gurun dan sampai ke tanah perjanjian serta sampai ke Bukit Sion, kita harus belajar merasa puas dengan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang saudara punya sekarang? Kendaraan apa yang saudara punya sekarang? Gadget apa yang saudara punya sekarang? Berapa tabungan yang Anda punya sekarang? Apa yang Anda miliki hari ini? Belajar puas dengan apa yang ada di tangan saudara. Bilang amin dulu nih. Pada waktu bangun gereja ini, saya berpikir saya pengen seperti gereja lain, punya ini, punya itu, tapi enggak. Saya pengennya seperti itu, tapi Tuhan kasih tetap dengan area yang sederhana. Tujuannya agar apa? Agar kita merasa puas dengan yang sederhana. Nanti Tuhan akan tambahkan lagi. Tujuannya agar apa? Agar orang bisa baca, Nah, 2 Korintus 3 pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga berkata seperti ini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita suratan yang dapat dibaca. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus
yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berarti menjadi suratan Alkitab yang terbuka. Orang lihat Yesus di dalam diri kita. Itu tujuannya. Nah, agar kehidupan kita dapat dibaca orang lain, maka apa yang harus dilakukan? Agar kehidupan kita dapat dibaca orang lain. Yang pertama adalah ini, terlatih. Sama-sama katakan terlatih. Bicara terlatih itu bicara apa? Bicara latihan. Ada sesuatu yang harus kita latih. Ada sesuatu yang harus kita mau lakukan. Untuk kita bisa mengalami kemajuan, untuk bisa kita mengalami perubahan. Saya kasih sebuah video singkat untuk saudara. 10.99. Pernah nonton filmnya? Man on Fire. I'm tough, Creasy. Yeah? No such thing as tough. There's trained and there's untrained. Now which are you? Train. Trained. Okay, go again. Being here near the finish line. Okay. Hey, I'm a prisoner in the block until the gunshot sets me free. that's right. Don't smile, don't fool around if you want to win. You want to win? Trained or untrained? Trained. Go. Oke, ini sebuah cerita gimana Dakota Fanning, pemain film ini, dia berpikir di dalam film ini dia tuh nggak bisa menang kalau setiap kali perlombaan renang, karena dia pikir saya memang bukan seorang yang talented, saya nggak bisa menang. Lalu Denzel Washington berkata sama dia bahwa nggak ada orang yang lahir ke dunia ini dengan kemampuan hebat, dari lahir langsung hebat, nggak ada. Yang ada cuma dua ini, terlatih atau tidak terlatih, itu aja. Gak ada orang yang lahir langsung luar biasa. Jangan pernah saudara berpikir, ya saya mah memang begini pastor, memang saya gak bisa berhasil. Kalau teman saya mah kayaknya uratnya udah urat orang kaya gitu, uratnya urat sukses gitu. Jadi kalau dia kerjain apa aja kayaknya sukses. Enggak. Karena 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Sama-sama dengan saya katakan, latihlah dirimu beribadah. Semuanya dilatih saudara. Untuk kita bisa dilihat dan dibaca orang, caranya apa? Latih diri kita. Karena sekali lagi gak ada orang yang lahir ke dunia ini dengan warisan kemampuan untuk sukses. Sukses itu bukan diwariskan. Sukses itu dilatih. Dilakukan terus menerus. Itu dia. Gak ada orang yang lahir, pastor kok kayak khotbah kok bisa khotbah dengan ilustrasi dan lain sebagainya. Wah memang udah dari lahirnya begitu. Gak ada, itu bukan. Dilatih. Saya ini seorang berlatar belakang introvert, gak berani berdiri di depan orang seperti ini. Tetapi saya bisa berdiri, itu karena apa? Dilatih. Jadi saya percaya orang speech juga kayaknya, aduh saya gak bisa ngomong, memang kemampuan saya gak bisa ngomong. Dilatih. Gak ada orang yang lahir langsung jago ngomong, gak ada. Dilatih. Amin. Berarti setiap orang bisa maju hidupnya kalau dia mau, yang kenceng, mau berlatih. Good. Jadi jangan pernah berhenti. Jadi suami yang baik berlatih. Amin. Jadi istri yang baik berlatih. Amin. Jadi anak yang baik berlatih. Amin. Jadi orang tua yang baik berlatih. Satu lagi. Jadi mantu yang baik. Ini yang susah nih. Jadi mantu yang baik. Ini yang gak gampang nih. Ini yang gak gampang nih. Ya kan? Jadi istri yang baik, ya saya latihan deh pastor. Tapi kalau jadi menantu yang baik, aduh gimana gitu katanya gitu. Itu yang sulitnya katanya. Makanya saya katakan sama saudara, semuanya dilatih. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata, dilatih. Yang kedua, caranya agar hidup kita dapat dibaca orang. Kalau tadi yang pertama terlatih, yang kedua adalah apa? Terbuka. Sama-sama dengan saya katakan terbuka. Masih ingat lagu ini enggak? Come to my heart, come to my heart, come into my heart, Lord Jesus. Masih ingat lagu itu? Mari masuk Tuhan dalam hatiku. Pada waktu kita berkhotbah, pada waktu kita bertobat, kita undang Yesus, mari masuk. Masuklah dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Apa yang kita maksudkan? Kita sedang mengundang Yesus masuk ke dalam diri kita. Rumah ini kita mengundang. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa
supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau dalam terjemahan lain ini saudara, ini dituliskan bahwa supaya dengan imanmu Kristus bisa tinggal dan menjadikan hatimu sebagai apa? Dengan keras? Jadi rumahnya. Nih, ini rumah punya kita nih. Kita bertobat, undang Yesus masuk. Oke, dia jadi tamu nih. Nah di dalam rumah ini ada ruangan-ruangan kan. Rumah Anda ada ruangan-ruangannya enggak? Ya sama, di dalam diri kita juga ada ruangan-ruangan. Lalu kita mengundang Yesus masuk. Untuk apa? Untuk masuk ke setiap ruangan. Kita bukain pintunya bagi dia masuk. Nah ketika kita mengundang, Yesus masuk nih ke dalam setiap ruangan. Nah ruangan pertama yang Tuhan masuki ini dia, ruang belajar. Oke, apa sih ruang belajar? Ruang belajar itu berbicara mengenai hal-hal yang kita pikirkan. Hal-hal yang kita kontrol kehidupan. Berbicara mengenai pikiran. Apa yang menjadi pikiran saudara? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda renungkan? Itu bicara mengenai ruang belajar. Coba cek baik-baik. Di ruang belajar itu kira-kira kan ada perpustakaan ya. Buku-buku apa yang saudara taruh di sini? Oke, biasanya anak cowok. Kalau ruang belajar biasanya ada poster nih. Posternya poster cewek biasanya. Ceweknya bikinian lagi. Iya kan? Tampilan-tampilannya begitu kan. Waduh. Mungkin kita ngundang Yesus masuk ke sini malu. Kenapa? Nanti Tuhan Yesus buka komputer saya lagi. Di dalamnya ada gambar-gambar yang aduhai gitu kan. Waduh, ntar Tuhan Yesus lihat buku-buku bacaan saya. Aduh malu deh, kita malu. Itu bicara apa? Kontrol pikiran. Pikiran kita seringkali error. Banyak pikiran-pikiran gak jelas. Dan ini yang Tuhan mau. Dia masuk ke ruang belajar. Dia beresin poster-poster yang gak beres. Diganti posternya. Jadi posternya Yesus. Oke, buku-buku yang gak beres. Dibongkar sama Yesus. Diganti dengan buku-buku rohani. Bilang amin dulu nih. Sehingga yang menjadi konsep berpikir Anda bukan lagi buku-buku yang salah, bukan gambar-gambar yang salah. Tapi semuanya bicara tentang Tuhan. Itu ruangan pertama yang Tuhan beresin. Ruangan kedua yang Tuhan masukin adalah ruang makan. Apa ruang makan? Ruang makan bicara menu. Apa menu saudara? Menu itu bicara hasrat. Apa hasrat hidup Anda? Apa yang menjadi pengejaran hidup Anda? Biasanya kita akan didorong untuk memiliki apa? Nafsunya kita adalah apa? Menghabiskan banyak waktu untuk kerja keras. Makanan favorit kita apa? Money. Seperti Mr. Krab. Mr. Krab tahu? Money. Ya kan? Kejarnya uang terus. Apalagi? Gelar. Apalagi? Saham. Semuanya tentang hal-hal yang berbau sekuler. Kita berpikir semua hal-hal sekuler dunia yang kita kejar itu akan memuaskan jiwa. Bicara ruang makan, apa kepuasan yang kita kejar? Di sini ketika Yesus masuk ke ruang makan Anda, Yesus beresin kepuasan Anda bukan dari hal-hal sekuler, tapi kepuasan Anda dari semata-mata karena Anda melakukan kehendaknya Tuhan. Biarlah itu yang memenuhi jiwa Anda yang lapar. Ruangan yang ketiga, yang Tuhan masukin ruang tamu. Apa ini maksudnya ruang tamu? Ruang tamu adalah tempat saat teduh, di mana kita bercengkrama, sharing firman dengan Tuhan. Tuhan membagikan isi hatinya. Tuhan menunjukkan jalannya. Di ruang tamu saudara bisa melihat ruangan yang atmosfernya hangat. Ada Bluetooth speaker di situ, ya kan? Ada sofa yang nyaman, ruangannya enak. Kita mengundang Yesus ke sini. Kita ingin bercengkrama dengan Tuhan dalam firman Tuhan. Tapi seiringnya waktu berjalan, kesibukan yang begitu padat, kita bangun pagi, kita melewati ruang tamu ini tanpa masuk ke dalamnya dan kita langsung pergi dengan segala aktivitas kita. Padahal Yesus selalu menunggu Anda di ruang tamu ini, menunggu kedatangan Anda untuk Anda mau ngobrol dengan Dia. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan sama saudara, kalau Anda mungkin sudah luput saat teduh, mungkin saudara sudah mulai kehilangan saat teduh, ini waktunya. Ketika engkau mengundang Yesus masuk ke dalam dirimu, engkau punya saat teduh lagi setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Bilang amin. Ruangan yang keempat, itu ruang kerja. Tempat di mana kita beraktivitas. Bicara kerja, ruang kerja itu adalah
sesuatu yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang berhenti berbuat baik, berhenti melayani Tuhan, menjadi kecewa karena mereka merasa tidak punya kemampuan. Saya suka ini, ada orang yang bilang, saya gak bisa melayani. Saya gak jago main musik seperti Glory misalkan. Saya gak jago nyanyi seperti para WL. Saya gak jago yaitu khotbah seperti hamba Tuhan. Saya gak punya kemampuan. Garis bawahi di sini. Tuhan tidak melihat ability. Tuhan gak ngelihat kemampuan. Tapi Tuhan mencari availability. Ketersediaan Anda. Mau gak Anda dipakai sama Tuhan? Amin. Tuhan gak minta Anda jago, enggak. Tuhan gak minta Anda talented gitu, multi talent gitu, enggak. Yang Tuhan minta cuma satu, mau enggak? Ketika engkau mau, ruang kerja berbicara, izinkan Tuhan masuk ke ruang kerja, izinkan Tuhan yang bekerja melalui hidup Anda agar orang bisa melihat Yesus hidup di dalam Anda. Amin. Ruangan yang kelima adalah apa? Ruang olahraga. Apa artinya? Ruang olahraga ini berbicara sesuatu yang fun, sesuatu yang seneng, sesuatu yang membuat kita enjoy. Seringkali orang Kristen berpikir, ikut Tuhan tuh gak fun. Yang fun tuh nongkrong di luar, miras, diskotik, ngobrol-ngobrol di tempat-tempat itu. Itu fun. Kalau ikut Tuhan mah serius. Apa begitu? Saudara, gak ada yang fun di luar sana. Itu hanya tipuan sementara. Yesus berkata bahwa izinkan saya masuk ke ruang olahraga kamu. Saya akan bikin fun perjalanan saya bersama dengan kamu. Amin. Bahwa Anda di dalam Yesus, berjalan bersama Yesus, hidupmu setiap hari bahagia. Sampai hari ini yang saya jalani, saya bahagia. Bukan karena gak ada tekanan, bukan berarti gak ada pergumulan. Tapi saya percaya saya berjalan bersama Yesus, saya bisa bahagia setiap hari. Jadi ketika engkau mengizinkan Tuhan masuk ke ruang olahragamu, every day is fun. Yang keenam, ruangan selanjutnya, kamar tidur. Ini bicara mengenai ruangan yang ditempatin pasangan suami istri. Itu bicara mengenai apa? Banyak orang malu ngundang Yesus ke kamar tidur. Kenapa? Karena kita punya masa lalu. Mungkin jatuh dalam hal seks yang tidak beres dan lain sebagainya. Seks itu tidak ada yang salah, saudara. Seks tidak pernah bertentangan dengan perintah Tuhan. Hubungan seks bukanlah hanya semata-mata kenikmatan secara fisik. Tapi hubungan seks berarti pengikatan dari dua orang, laki-laki dengan perempuan. Ingat ya, laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan cinta yang dalam. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki. Yang ada adalah Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Haleluya. Jadi saudara harus pahami baik-baik. Ya kan? Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ipul. Oke? Jadi saudara harus pahami baik-baik. Di sini tidak ada laki-laki dengan laki-laki. Amin ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Seks itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tahu gak sih? Orang yang menikah itu ceria, tampak semakin awet muda. Kalau dilakukan dengan benar, itu memiliki dampak yang positif dalam kehidupan manusia. Akan tetapi hubungan seks yang salah itu dapat menghancurkan kehidupan manusia. Loh, bagaimana dong kalau saya dulu pernah hancur, gagal dalam hubungan yang seperti ini? Caranya, undang Yesus masuk ruang ini. Dia akan bereskan masa lalumu. Amin. Dia akan kasih kekuatan buat saudara agar engkau tidak terjebak dan tidak terjatuh lagi dalam godaan-godaan semacam itu. Sehingga engkau bisa jaga kekudusanmu dengan benar. Amin. Sehingga engkau pasangan suami istri, engkau hanya melakukan seksmu sama pasanganmu, tidak di luar pasanganmu. Amin. Tidak melakukan di luar yang Tuhan telah tetapkan. Apa yang sudah diberkati jangan diganti dengan yang lain. Saya kasih garansi sama saudara, saya kasih contoh sama saudara. Sampai hari ini tangan saya gak pernah gandeng perempuan lain kecuali istri saya. Sejak saya diberkati. Sejak saya diberkati, 24 tahun perjalanan kami, saya gak pernah gandeng tangan perempuan lain. Cium perempuan lain gak pernah. Sudah 24 tahun saya jaga dan saya tidak melakukan itu. Apalagi saya tidur dengan perempuan lain, saya gak pernah. Dan saya bisa. Kalau saya bisa, kenapa Anda enggak? Anda pasti bisa. Kalau saudara tanya, Pastor normal gak sebagai laki-laki? Anaknya 4 bos.
Kurang normal apa? Halo? Iya kan? Jadi saya percaya saudara bisa jaga kekudusan. Undang dia ke kamar tidur. Yang terakhir, ini dia ruangannya. Gudang. Tempat apa ini? Tempat apa? Tempat Anda bersembunyi. Tempat apa? Tempat rahasia pribadi. Kita simpen semua di sini. Kita nggak pengen ketahuan. Semua hal-hal yang malu, hal-hal yang mematikan, kita umpetin semua di sini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan berkata begini, kayaknya ada barang mati nih di ruangan ini nih, kata Tuhan Yesus gitu. Dan saudara, biasanya gudang digembok. Kita malu kasih tahu di dalamnya. Tapi Yesus berkata begini saudara, rahasia apapun masa lalumu, hari ini kata Tuhan, aku bisa bereskan jadi baru. Itu berbicara mengenai kehidupan lama, gudang ini kehidupan lama. Tetapi masih kita mau simpen, masih kita mau pegangin terus. Hari ini dengar baik, kasih kuncinya sama Tuhan Yesus. Maka ketika engkau kasih kuncinya sama Yesus, Yesus akan buang semua hal-hal yang mematikan, yang memalukan, yang tidak nyaman. Ruangan yang hawanya, tadi hawa kematian, dicat ulang sama Yesus. Dan ruangannya berubah menjadi atmosfer kehidupan. Halo, saudara mungkin merasa malu dengan masa lalu Anda, tapi Yesus bisa membereskan segala sesuatunya. Ketika engkau mengundangnya untuk masuk ke dalam gudang Anda. Jadi ketika engkau datang kepada Tuhan dan mengundang masuk, maka dia membereskan semuanya. Itu yang kedua, terbuka semuanya. Terakhir, yang ketiga, totalitas. Yang pertama apa? Terlatih. Yang kedua, mau terbuka. Yang ketiga, totalitas. Kasih gambar tadi lagi. Sekarang dalam tampilan keseluruhan. Kita telah kita telah mengundang Yesus masuk. Semua ruangan ini telah dibereskan sama Tuhan Yesus. Sekarang timbul persoalan baru. Adalah apa? Pada waktu kita jagain ruangan ini untuk tetap bersih. Ternyata di ruangan yang lain mulai ada debu. Kita pindah ke ruangan yang ada debu, kita bersihin. Di ruangan yang lain ada kotoran lagi. Kita pindah ruangan, kita bersihin lagi. Selalu begitu, ruangan yang lain kotor lagi. Kita jadi stres sendiri, kita jadi kelelahan. Udah saya coba bersihin, timbul lagi kekotoran. Bukankah ketika kita sudah bertobat, sudah mengundang Yesus, sudah dibersihin Yesus, godaan-godaan lagi timbul lagi, datang lagi sama kita. Betul gak? Ada begitu banyak godaan-godaan lagi yang datang, kita jadi kelelahan. Kenapa demikian? Karena kita merasa rumah ini punya kita. Kita yang mengelolanya. Memang kita mengundang Yesus, Yesus cuma jadi tamu. Oke, tapi hari ini yang perlu kita lakukan adalah apa? Kalau engkau gak pengen stres lagi, totalitas. Artinya apa? Pergi ke lacimu, keluarin surat rumahmu, datang sama Yesus, bilang begini, Yesus ini surat rumah saya ganti ke notaris, sekarang bukan lagi atas nama saya, tapi sekarang atas nama Yesus. Sekarang rumahnya rumah Yesus, saya cuma numpang, saya cuma pelayan di sini. Begitu engkau serahkan sama Yesus, maka apa yang terjadi? Semua ruangan ini maintenance-nya dilakukan oleh Yesus. Dan semuanya rapi, semuanya bersih, semuanya terjaga dengan baik. Hidupmu gak stres lagi, kau bisa menang atas segala pencobaan, kau bisa menang atas segala tantangan, kau bisa menang atas segala godaan. Sehingga dengan semua ruangan ini di maintenance oleh Yesus, berarti semuanya ditulis oleh Yesus. Ini yang terjadi pada waktu engkau totalitas sama Yesus, orang bisa melihat scripted life, tulisan-tulisan Yesus ada di dalam diri saudara. Orang bisa baca Yesus di dalam kehidupan Anda. Amin. Haleluya, itu yang terjadi. Satu ayat terakhir, Galatia 2 ayat 20. Yuk, saya mau ajak sama-sama baca yuk. 3, 2, 1, sama-sama katakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi hidup kita bukan punya kita lagi sekarang. Punya siapa? Punya Yesus. Pada waktu kau menyerahkan sama Yesus, hidupmu akan berkemenangan. Orang bisa lihat dan orang bisa baca tulisan-tulisan keindahan Yesus di dalam diri kita. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.
Saya berdoa bahwa saudara bisa melewati setiap ujian ini, setiap proses perjalanan ini akan membuat bukan lagi kita yang terlihat, tapi kita bisa memperlihatkan Yesus ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh kami terima. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami diubah Tuhan dengan luar biasa. Maka Tuhan, tujuan proses adalah untuk membuat kami terlihat di depan setiap orang, bagaimana tulisan-tulisan yang Yesus taruh di dalam diri kami dapat terbaca oleh orang lain. Itu sebabnya setiap kami yang dipanggil oleh Tuhan melewati segala proses ini, agar tulisan itu dapat dibaca, yang perlu adalah kami mau melatih diri kami. Terus menerus, setiap harinya kami melatih dari hari ke hari. Karena kami percaya perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa latihan. Itu sebabnya kami mau untuk terus dilatih oleh Tuhan. Yang kedua, kami mau menjadi terbuka. Kami mengizinkan setiap ruangan yang ada pada diri kami untuk dikoreksi, untuk dibuat baru, untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sekarang gaya hidup kami berubah. Pola hidup kami berubah menjadi pola yang Tuhan inginkan. Kami gak malu lagi, gak tertutup lagi di hadapan Tuhan, kami terbuka. Dan yang ketiga, kami totalitas. Setelah semua dibersihkan, Tuhan sudah lihat semuanya. Saatnya kami tidak lagi mengakui diri kami milik kami. Tapi sekarang diri kami milik Tuhan. Tuhanlah yang bekerja di dalam kami. Tuhanlah yang ownernya. Kami hanyalah steward. Kami hanyalah pengelolanya saja. Tuhanlah yang atur segala sesuatunya. Sehingga setiap orang yang kami jumpai, mereka bisa melihat kehidupan Kristus ada di dalam diri kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima. Dan kami bukan hanya cakap mendengar, tapi Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mempraktekannya. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Pastor Romi Matulesi untuk firman Tuhan yang luar biasa. Mari sekali lagi kita berikan apresiasi untuk Pastor Romi Matulesi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pastor Romi dimanapun Pastor Romi berada. Hari ini kita diingatkan kembali, kita adalah surat yang terbuka. Hendaklah karakter kita selalu mencerminkan karakter Kristus. Biarlah kita selalu terlatih, terbuka dan totalitas di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Yesus untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu. Dosaku, oh Yesus, Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami.
sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Alkitab berkata, barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa minum darah Yesus, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Mintalah apa yang engkau rindukan dan kehendaki, maka aku akan menjawabnya. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala. Dengan iman, mari perkatakan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati, umur panjang, tidak terkapar di ruang ICU, berkuasa atas segala binatang, berkuasa atas segala jenis nyamuk. Dalam nama Yesus, kami menolak segala efek samping dari segala jenis obat. Dalam nama Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini dan dengan iman kita mau katakan sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai saat ini kami menang atas segala penyakit, atas segala setan-setan, kuasa gelap, roh-roh jahat, dihalau, dipatahkan, tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Yesus, kami dimeteraikan sebagai warga sorga, bebas dari segala kutuk. Kami menolak kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk 3-4 keturunan. Dalam nama Yesus, kami percaya apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan, pasti berhasil. Lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari angkat tangan saudara, berterima kasih buat tubuhnya, berterima kasih buat darahnya, berterima kasih buat korbannya di atas kayu salib, buat mujizatnya. Thank you Lord. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu dan darah-Mu sempurnakan hidup kami. Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Di balik minyak urapan ada mujizat. Maka aku mengangkat dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa ngusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dan setiap orang yang bawa pulang minyak urapan ini, mujizat keajaiban terjadi atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Mari
Perkatakan kata-kata berkat ini dan terjadilah bagi hidup Anda. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Setiap kata kalimat doa mereka digenapi pasti berhasil. Berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Dan aku berdoa Tuhan sebentar sebagai ungkapan syukur kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang kami persembahkan, apa yang kami bawa kepada Tuhan diberkati, dikuduskan. Dan setiap tangan-tangan mereka diberkati kembali ratusan kali lipat ganda. Berkat Tuhan terjadilah atas setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita bawa korban syukur. Mari kita bawa korban syukur kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Menghiasi hati dan jiwaku. menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yes, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan syukur Bapak Ibu Saudara. Kembali saya mengingatkan, ingat tanggal 9 Mei jam 17 ya, hari Kamis besok kita ada ibadah di tempat ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jadi saya mengundang saudara, ajak keluarga, ajak family saudara, teman-teman saudara untuk bisa beribadah bersama-sama di jam 17 ya, di jam 5 sore hari Kamis, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan juga di bulan Mei akan ada yaitu penyerahan anak. Jadi anak-anak saudara yang belum pernah ikut penyerahan anak, please daftarkan diri saudara, daftarkan anak saudara di foyer untuk ikut dalam sesi ibadah penyerahan anak di bulan Mei. So terima kasih buat persembahan syukur saudara, Tuhan balaskan yang luar biasa, terus kita berdoa atas segala sesuatunya. Mari kita akan closing acara ini, mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan yang Tuhan telah kerjakan. Berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kami, memberkati setiap anak-anak Tuhan masuk di bulan yang baru, di bulan Mei, harapan yang baru, kesempatan yang baru. Dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Satu orang bertobat, janji Tuhan, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Aku lepaskan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan,
agar kasih karunia, kekuatan, kemurahan, kemuliaan Tuhan senantiasa dicurahkan berlimpah atas setiap mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia, dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Lawatan Tuhan terus terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas bangsa ini. Dan terima kasih juga Tuhan untuk calon pemimpin yang baru nanti akan dilantik bulan Oktober. Semuanya persiapan boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai pelayanan Zion Church of Christ gereja ini. Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai, Tuhan yang sediakan segala sesuatunya. Dan kami percaya akan terus dibawa ke jenjang-jenjang level selanjutnya. Segala sesuatu yang terbaik, segala sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan atas Zion Church of Christ. Semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik seluruh tim volunteers yang sudah terlibat, diberkati Tuhan. Seluruh tim praise and worship, setiap mereka yang sudah berjerilah, yang sudah berkorban, Tuhan gantikan yang luar biasa dalam segala kelimpahan. Baik usaha, pekerjaan, bisnis, project mereka, pelayanan mereka diberkati. Maka berkati seluruh yang sudah terlibat dalam pelayanan, baik media, operator, logistik, hospitality, para pendoa syafaat, tim asyar, guru-guru sekolah minggu, seluruh yang telah mensupport pelayanan ini, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Saatnya kami akan pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, keturunanmu diberkati Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. God bless you. Ku angkat suaraku, puji nama